neraka. Bisa. Bedanya dengan Udin mulut comberan, Udin penyembah bapak iblis. Jadi Udin nggak ngerti apa yang saya alami, nggak ngerti dia. Ya, nggak akan ngerti dia. Termasuk perempuan Sunda nggak akan ngerti. Termasuk anak-anak yang masih main bom-bom kar nggak akan ngerti. Karena kita beda level. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, sementara Anda penyembah iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali ya, nih Pendeta HTD yang mengatakan bahwa ya saya beda level dengan orang-orang yang menyebut dirinya pendeta besar itu ya, si Saipudin, yang dibilang sebagai mulut comberan dan juga si pesundal itu ya, beda kelas gitu ya. Jadi kalau HTD dia bisa ini ya, diurapi oleh Roh Kudus sehingga dia bisa lihat gitu kondisi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi dia bilang, ya saya Pariaji ya, bukan arwahnya yang datangi saya, tapi roh yang di dalam si HTD yang membawa dia untuk melihat apa yang sedang terjadi dengan ya Yesaya Pariaji. Jadi ini dijelaskan tentang arwah-arwah dan juga penglihatan-penglihatan oleh pendeta HTD ini ya. Saya nggak tahu lah ini apakah benar atau tidak, kalian yang nilai sendiri. Ya, kita cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh HTD. Ya, kita tidak nambah-nambah atau kurang-kurangi seperti yang beberapa orang suka kerjakan itu ya, yang dari sebelah gitu. Jadi teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana ini pendeta very very clear yang mengatakan bahwa ya beda dong gitu kan. Mana mungkin orang yang bapaknya iblis itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Nggak mungkin. Karena bapaknya iblis gitu. Sedangkan HTD ya dia merasa gitu kan. Itu haknya orang gitu. Setiap orang pasti akan mengklaim ajaran saya yang benar, ajaran kamu yang salah gitu kan. Ya gara-gara orang beda iman sama kamu katakan orang lain sesat. Nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh memaksakan kehendak. Kamu katakan menurut pandangan agama kamu, ya, menurut pandangan agama saya, kamu sesat. Menurut agama saya, ya. Saya selalu mengatakan sama kita HTD kita lihat orangnya ya. Kalau kita lihat personalnya memang dia baik. Ya, kalau kita bilang personal ini ya, kita nggak bicara iman, kita bicara karakter orangnya. Dia sopan. Ya, kalau orang sudah ngomong bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang kurang pantas ya, udah caci maki, si HTD ini lebih memilih udahlah diam aja gitu, ngalah ya. Orang bilang yang waras ngalah sama yang agak-agak gila gitu. Ya ini satu hal yang baik. Ya, dari segi agama mana yang mengatakan kalau orang sudah cakap kotor ya, sudah kebun binatang keluar, itu kita harus lawan gitu. Agama mana? Saya rasa semua agama sama ya. Udah diamin, doakan saja yang baik gitu. Ya diamkan saja dia mau ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi yang dilakukan HTD secara sudut pandang agama itu sudah benar ya, terlepas dari agama HTD-nya. Tetapi masalah dia kemana, ya itu tergantung iman masing-masing. Kalau menurut iman Islam, ya dia tetap akan masuk neraka. Menurut kami ya, tolong dihargai. Ya. Menurut teman-teman Kristen yang lain, dia sesat, ya terserah gitu. Menurut dia, kalian yang sesat. Menurut dia, kami yang sesat. Simple. Ya, jadi kita akan dengar tentang Kristen sejati nih. Menurut HTD ya, Kristen sejati menurut HTD. Jadi jangan komplain ke saya. Ini menurut dia. Ya, menurut dia Kristen sejati itu seperti itu. Bukan saya yang mengatakan bahwa dia Kristen sejati. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dirinya Kristen sejati. Ya, sedangkan yang lain-lain cuman mengaku Kristen. Pengguna kosakata ya. Kalau saya bilang pengguna kosakata. Oke, kita dengarkan ya. Apa yang membedakan Kristen sejati dengan Kristen yang dia anggap odong-odong ya. Yang dia anggap sebagai Kristen pengguna nama-nama doang. Mengklaim ya. Hanya sekedar mengklaim. Kita dengarkan dulu pemaparan dari pendeta very very clear. Ya, didatangi arwah itu bisa ya. Didatangin arwah itu bisa. Loh Pak, bukankah itu bertentangan dengan ayat Alkitab bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa berkomunikasi dengan orang hidup? Ya, bagi Anda yang penyembah Bapa tidak bisa. Bagi penyembah Yesus bisa. Begini ceritanya, ya. Yang datang ke saya itu bukan arwahnya, Pak, tetapi saya dikuasai oleh roh. Ya, dikuasai oleh roh. Lalu dalam penglihatan itu
roh itu boleh dibilang malaikat itu juga atau Roh Kudus itu juga menunjukkan kepada saya tuh loh pendeta besar yang nipu jemaat bolak-balik surga, ya jualan minyak urapan tuh dia ada di neraka. Lalu saya diperlihatkan bahwa dia minta tolong. Jadi bukan arwahnya yang nemuin saya, karena tidak mungkin arwah orang mati bisa berhubungan dengan orang hidup. Tetapi saya dikuasai roh, ngerti nggak? Seperti Wahyu 1 ayat 10. Lalu saya bisa melihat bahwa dia di neraka berkumpul banyak pendeta-pendeta yang Anda suka sebut pendeta besar itu, padahal besar nipunya, besar bohongnya. Yohanes 3 ayat 13, tidak pernah ada orang bisa naik ke surga. Lah ini pendeta bolak-balik surga, ya. Lalu dari surga turun, dia bilang, saudara-saudara, menurut Bapak yang saya temuin di surga, ya, minyak urapan disuruh naikin harga karena sedang pandemi. Penipu kayak gitu kok masuk surga? Ya tidak mungkin, dia pasti ke alam maut, nanti jurusan neraka. Jadi bagi saya tidak heran pendeta-pendeta besar, ya, yang saya diizinkan dikuasai roh. Nah, bedanya saya dengan si Udin mulut comberan di situ. Beda, ya. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi bisa saja Roh Kudus, ya, menguasai saya, lalu di dalam ketika saya dikuasai oleh Roh Kudus, saya bisa melihat itu arwah pendeta-pendeta itu pada minta tolong di neraka. Bisa. Bedanya dengan Udin mulut comberan, Udin penyembah Bapak Iblis. Ya, di Udin nggak ngerti apa yang saya alami, nggak ngerti dia. Ya, nggak akan ngerti dia. Termasuk perempuan sundal nggak akan ngerti. Termasuk anak-anak yang masih main bom-bom kar nggak akan ngerti. Karena kita beda level. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, sementara Anda penyembah iblis, Bapak Iblis. Ngerti? Jadi Anda nggak akan bisa paham bagaimana seorang HTD bisa dikuasai roh dan bisa melihat di alam maut. Ternyata pendeta-pendeta besar itu ada di alam maut, pada minta tolong, Pak HTD tolong dong, aku lepaskan dari sini. Kok kami nggak bisa mengalami itu? Lah Anda kan bukan penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Yang Anda sembah itu Bapak Iblis, Allah yang bukan-bukan, ya, bukan Allah, Allah yang bukan-bukan, Allah-Allahan. Ya kalian nggak ngerti, wong kita beda level. Den, si mulut comberan, kamu nggak akan bisa memahami. Kamu beda level dengan saya, Den. Level kamu itu penista agama, ya. Level kamu di situ. Ya, perempuan sundal, level kamu nggak sama dengan saya. Jadi kamu tidak akan paham bagaimana seorang HTD dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 10. Persis seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kok Yohanes Pembaptis? Yohanes bukan yang pembaptis. Di dalam Wahyu 1 ayat 10. Yohanes itu dikuasai roh. Lalu dia bisa melihat. Nanti dia bisa melihat surga, bisa melihat juga dan lain-lain. Lah saya dikuasai roh, bisa melihat alam maut. Di sana ada pendeta-pendeta besar tuh, pendeta pembohong, ya, yang besar bohongnya, besar nipunya. Pulang balik surga jualan minyak urapan, ya, berbahasa roh, raba-raba. Semua ada di alam maut itu, pendeta-pendeta besar itu. Ya, jadi arwah bisa berhubungan dengan orang penyembah Yesus. Yang berhubungan itu bukan arwahnya, tetapi kita dikuasai roh. Ngerti nggak? Kita dikuasai roh, lalu kita diizinkan. Saudara-saudara, mbok pakai pikiran sederhana. Pendeta yang bolak-balik surga itu nipu apa enggak? Ayo, saya mau nanya nih, ya. Pendeta yang katanya bolak-balik surga itu nipu apa tidak? Karena tidak ada orang pernah naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13. Ya, Anda kok mau ditipu massal, ya? Ditipu secara massal, ditipu berjamaah, kok mau? Lalu saya bisa melihat itu pendeta penipumu itu ada di alam maut sih, bukan di neraka. Tapi kan kalian nggak ngerti juga alam maut. Lebih baik saya sebut neraka. Ya, di alam maut sebenarnya. Ya, nggak usah komplain. Anda kan bukan seperti saya penyembah Yesus Kristus. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus Kristus bisa menguasai saya, lalu saya bisa melihat. Jangankan cuma melihat alam maut, ya.
Dengan dikuasai roh, Anda tahu nggak bahwa bumi ini nanti datar, bumi bulat lenyap, lalu bumi datar. Ya, Anda tahu nggak? Ya saya diberi hikmat untuk itu. Ya, bagaimana Allah memberi hikmat? Kok HTD bisa, kok kami enggak? Lah kamu kan bukan penyembah Yesus, kamu penyembah Allah berbiji 3. Ya, Allah biji 3, Allah 3 biji. Bapak Anak Roh Kudus, Bapak Iblis, jelas itu. Ya, Udin, si mulut comberan, ya. Sorry Din, kita beda level. Kamu levelnya itu penghujat, level kamu itu penista agama, pengecut level kamu itu mestinya pulang ke sini, ya. Nggak berani tuh pulang. Gitu kok mau bicara firman Tuhan head to head sama HTD. Kita beda level, Din. Ya. Udin si mulut comberan beda level kita, ya. Juga perempuan sundal beda level kita, ya. Anak-anak yang masih main bom-bom kar, anak-anak TK, sorry kita beda level, ya. Ya, kalian nggak akan tahu bahwa seseorang itu bisa dikuasai roh. Baca Wahyu 1 ayat 10. Ketika kita dikuasai roh, maka kita bisa melihat hal-hal yang sifatnya roh. Itu juga atas izin dari Yesus Allah, bukan maunya saya. Ya. Lalu Anda terkesima gitu, Pak pendeta besar loh Pak, dia itu pendeta besar. Iya, besar nipunya, besar bohongnya. Anda kok mau-maunya ditipu berjamaah loh. Saya nanya sekali lagi, pendeta yang bolak-balik surga itu nipu atau tidak? Nipu Pak, karena tidak pernah ada orang naik ke surga. Yes, Yohanes 3 ayat 13 very clear gitu kok. Saudara-saudara kita umat muslim malah ngerti, very clear. Berarti HTD sama si Udin mulut comberan beda level dong. Beda level. Dia levelnya cuman penista. Ya, beda level, Pak. Beda level. Beda level kok mau banding-bandingin. Sorry, Din. Beda level kita. Ya. Padat, singkat, dan clear. Jadi, saudara jangan terheran-heran. Jangankan cuman melihat alam maut. Ya. Saya ini ya, tapi saya memang nggak mau sombong sih. Saya juga bisa pernah diberi dikuasai roh. Saya bisa melihat bahwa bumi yang akan datang itu datar, ya, begitu ya. Itu nanti akan terus diberi penglihatan yang lain. Tapi saya nggak mau keluar, ya. Ternyata saya cross check di ayat Alkitab betul. Bagaimana di daratan terang terus, sementara di lautan api ada siang ada malam. Bagaimana menjelaskan itu? Tidak ada matahari loh. Tidak ada matahari di bumi di tempat orang berpenghuni terus terang terus sama seperti lampu, ya. Ya. Tetapi di lautan api di neraka ada siang ada malam. Bagaimana bisa seperti ini? Sementara anak domba di dalam surga Yerusalem baru, ya, di situ wajahnya seperti matahari terik. Sumber cahaya berasal dari Yesus. Nah, saya diberi penglihatan itu. Jangankan cuma penglihatan di alam maut. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ingat ya Din, ingat ya perempuan sundal, kalian beda level sama HTD. HTD itu penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ini bukan Allah sembarang Allah, bukan Allah-alahan, bukan Allah yang bukan-bukan. Ini Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus, bukan Bapa, bukan Tritunggal. Anda penyembah Tritunggal kok mau head to head sama HTD. Sorry, beda level kita. Ya. Orang-orang Muslim malah paham, ya. Daripada kalian itu yang pekok itu ya, pekok apalagi itu bahasa Jermannya somplak utekmu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ada banyak penglihatan lain yang saya tidak seperti kalian ya, lihat penglihatan lalu keluar. No, saya tidak begitu. Ya, saya lebih baik memberitakan kebenaran Alkitabiah, ya. Apakah ada pendeta di seluruh Indonesia yang mengatakan bumi yang baru nanti datar? Enggak ada. Kok saya berani mengatakan itu dan cocok dengan ayat Alkitab? Saya pernah diberi penglihatan. Saya dikuasai roh lalu saya bisa melihat bumi itu nanti datar. Nanti bukan yang sekarang ya. Sekarang buminya bulat. Nanti bumi itu datar. Ternyata cocok dengan ayat Alkitab. Ya.
Beda level kita ya, Den ya, si mulut comberan, beda level kita ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya. Oke, teman-teman sudah dengar ya, beda level antara HTD melawan pendeta besar, nipu, comberan, dan juga perempuan sundal. Jadi, kalau udah beda level ya jangan di head to head kan gitu, jangan dipertemukan, nggak cocok juga gitu ya. Ini ibaratnya kamu mempertemukan anak TK dengan ya orang kuliah atau atlet gitu. Kalian suruh ya atlet, misalnya atlet lompat indah ya, melawan anak TK gitu, suruh lombanya lompat indah, ya nggak level lah, beda beda kelas gitu ya, nggak boleh gitu. Orang yang beda level itu nggak boleh. Yang boleh head to head itu yang imbang-imbang, yang imbang-imbang. Kalau nggak cocok juga, nggak adil ya, sangat nggak adil. Tetapi ya sudahlah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa HTD mengklaim sebagai Kristen yang benar, sedangkan yang lain ya nggak mungkin, dia bilang. Bahkan disebut, kalian kan penyembah 3 biji ya, 3 biji, 3 Tuhan, terus apa ya tadi dia sebut. Ya, jadi intinya adalah HTD mengatakan bahwa penglihatan itu bisa saja, tetapi bukan istilahnya arwahnya yang datang gitu, tapi dia yang mempunyai hikmat ya, dapat hikmat, diberikan penglihatan oleh Roh Kudus atau malaikat ya. Tadi dia sendiri menyebut bahwa Roh Kudus itu malaikat ya. Jadi Roh Kudus itu malaikat, kalau di Islam kita sebutnya Jibril. Ya, jadi jelas sih sebenarnya, hampir mirip-mirip juga ya, malaikat Jibril gitu kan dengan Roh Kudus. Tapi yang lain mengatakan Roh Kudus itu bukan malaikat, Roh Kudus itu ya bagian dari Tuhan itu sendiri gitu. Ya, satu kesatuan dengan Tuhan sendiri. Tapi ya sudahlah, beda-beda ya. Tiap orang punya pandangan yang berbeda. Tapi di sini very very clear ya. Yang harus kita tekankan adalah ini sangat very very clear, di mana HTD mengatakan beda level. Tapi ini bagus sih. Berapa hal kita harus pelajari dari HTD. Contohnya adalah saat orang maki-maki dengan kebun binatang, sumpah serapah, kita diamin. HTD dengan santai diamin, nggak pernah mau balas. Ya, karena kalau kita balas, artinya kita turun kelas, jadi mirip sama mereka. Ya, kita turun kelas hanya untuk menyerupai mereka. Jangan. Kita harus punya standar sendiri. Ya, mereka tuh tukang cakap kotor, tukang maki-maki, ya, tukang hujat-hujat, ya kita jangan ikut. Ya, kita balas dengan elegan. Kita tunjukkan bahwa ya kami sudah berada di kelas yang berbeda dengan kalian. Jadi kelas kami ya seperti ini. Kita cuma tunjukkan. Ya, seperti yang sekarang saya katakan, saya udah malas ya membahas tentang teologi ya. Wah, yang mana yang benar? Karena nggak akan nyambung. Islam dan Kristen punya pemahaman masing-masing. Ya, sedangkan di Kristen pun masing-masing juga punya pemahaman sendiri. Orang Katolik punya pemahaman sendiri, orang Protestan sendiri, orang Reform sendiri, orang Advent sendiri gitu. Kalau mau dibenturkan nggak akan ketemu. Ya, kita cuma bagian kita menjelaskan. Ya, kalau kita seperti ini, mau percaya monggo, mau nggak ya udah, nggak ada ruginya. Ya. Ada juga yang nulis, kau coba ya mualafkan aku gitu kalau kau bisa. Lo nggak bisa saya mualafkan kalian. Hidayah itu milik Allah. Saya cuma memperkenalkan. Masalah kalian menemukan hidayah apa enggak itu urusan kalian, dan nggak bisa juga setahu saya kalau orang nggak membuka hati. Syaratnya adalah membuka hati. Buang dulu ini doktrin-doktrin jelek yang sudah ada di dalam diri kalian ya, doktrin-doktrin bahwa Islam itu nggak baik. Buang dulu. Baru pelan-pelan kalian akan menemukan hidayah. Saya doakan. Ya, tapi kalau saya memberi hidayah saya nggak bisa. Beda dengan sebelah-sebelah gitu ya. Kalau yang sebelah kan mengatakan, wah bisa gitu kan. Dengan dia nyebarin atau dia paksain, orang bisa gitu. Ya, dia bilang bisa kok, terbukti Spanyol dulu berhasil. Ya, Spanyol dulu berhasil kok mengubah ajaran agama orang. Ya, dengan todongan pedang. Apakah kamu memenangkan hatinya? Enggak. Fisiknya iya kamu menangkan ya. Fisiknya iya. Tetapi hatinya enggak. Sama kayak perempuan gitu. Kamu bisa mendapatkan fisiknya, tapi hatinya enggak. Ngapain? Ngapain? Dan apa untungnya bagi kita? Nggak ada ya. Di ajaran kami nggak ada menyuruh orang untuk ya harus paksain orang lain untuk mengikuti ajaran kamu. Enggak, kami nggak pernah mau maksain orang. Itu urusan dia. Jadi kita beda. Ya, karena kita udah tahu kita beda, ngapain saya debat kusir dengan teman-teman dari sebelah gitu. Mending saya seperti sekarang, ya, terserah banyak yang pro, ya banyak yang kontra. Ya, saya katakan saya cuma menunjukkan saja gitu, menunjukkan realita kehidupan dan memberikan contoh dalam bentuk langsung, bukan hanya teori, tapi kita lihat tindakan-tindakan yang terjadi. Misalnya ada orang ngomongnya kasih kasih kasih, tapi tindakannya bejat.
Kita kasih nampak, lu lihat sendiri nih, sudah terciduk orangnya, ya, sudah tertangkap basah bahwa tindakannya nggak sesuai dengan apa yang dia omongkan selama ini. Kalian nilai sendiri, apakah benar? Ya, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa mewakili suatu agama? Banyak ya yang sudah kita kasih contoh-contoh tindakan-tindakan orang-orang yang mengaku ya hidupnya benar, mengaku bahwa dia punya ya sifat ketuhanan gitu, tetapi kelakuannya bejat. Sehingga sekarang banyak jemaatnya keluar ya, memutuskan nggak mau lagi ngikut dia. Ya bagus. Tujuan kita hanya menyadarkan orang kok. Kita kasih fakta, realita di depan mata kamu. Tapi kadang-kadang ada orang udah buta mata hati ya. Data, fakta udah seebrek di depan muka kamu dan di depan mata kamu, tetap ditolak. Ada orang seperti itu. Ya, udah kita kasih kenyataannya pun tetap nolak. Ah, nggak mau lah saya maunya iman buta saja. Ya sudah, itu hak kamu. Ya, kita nggak akan paksain. Tapi di sini kita tegaskan sekali ya, bahwa agama itu memang nggak bisa dipaksain. Balik lagi ke masing-masing, kita cuma menjelaskan, dan HTD di sini menjelaskan dengan sangat elegan. Dia tidak akan melawan hujatan ya, yang dikeluarkan oleh si mulut comberan dan pesundal, dia bilang ya. Dan ya ini perlu kita tiru, dan saya pun akan belajar ya untuk lebih bisa menahan diri seperti yang dilakukan oleh HTD. Ini bagus ya, bagaimana dia bisa mengontrol dirinya. Dan bagi teman-teman ini perlu kita tiru ya, yang bagus-bagus kita tiru, yang jelek ya kita tinggalkan, nggak usah kita ambil. Ya, jangan kita tiru pula yang jeleknya, apalagi tiru menjadi mulut comberan seperti yang dilakukan oleh Bang Udin. Jangan. Ya, saya udah bilang dari awal, kita nggak mungkin membalas menghujat seperti yang dilakukan Saipudin. Untuk apa? Ya untuk apa gitu? Hidup seperti itu nggak tenang. Ya teman-teman bisa lihat bagaimana muka Saipudin sekarang gitu. Ya terus ada juga ya yang namanya Wak Labu itu ya, wah Julius itu hidup pasti nggak tenang. Buktinya sekarang dia hidupnya ya nggak tenang setahu saya gitu kan. Setiap hari komplain ini, wah saya eh, laporan saya ditolak sama polisi, dihentikan ya. Terus juga dia nanti komplain, waduh, wah, sesak napas saya gitu kan, dada saya sesak gitu. Siapa yang hidup nggak tenang? Aku sampai ketawa lihat orang seperti ini. Tapi ya udahlah. Namanya menghibur diri dan menghibur penontonnya. Ya, itu namanya kan penolakan diri, deny, ya, menolak dirinya, dan dia akan merasakannya sendirilah. Kita doakan saja orang-orang seperti itu, kita doakan ya, semoga Anda mendapatkan kedamaian dan ketenangan serta mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu aja sih dari saya ya, simple. Kita doakan saja musuh-musuh kita tunjukkan beda kualitas kita. Kalian boleh ya maki-maki kita, sumpah-sumpahi kita, ya berniat jahat dengan kita, ya berniat jahat dengan kita nggak apa-apa. Yang penting kita let it go. Ya, kita let it go, kita doakan mereka yang baik, kita nggak akan membalas doa mereka yang jelek, kita balas dengan doa yang baik. Ya, karena kita yakin kita doain orang, maka doa itu akan balik ke diri kita. Kita doakan orang baik, maka kebaikan akan masuk ke diri kita, akan terjadi dalam diri kita. Sedangkan mereka berdoa yang jelek, maka kejelekan itu akan datang ya dan menimpa mereka. Simple, hidup itu sangat simple ya, seperti itu saja. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa.